Bismillahirrahmanirrahim. Suatu masyarakat hanyalah sebesar tokoh terbesarnya, laki-laki maupun perempuan. Lantas bagaimanakah kebesaran suatu masyarakat bila kebesarannya itu diwariskan dari seorang manusia sempurna yang tak ada tandingnya, yang penciptaannya mendahului yang lainnya, kepribadiannya tidak sekedar heroik, tidak sekedar hebat, melainkan sangat mengagumkan, sebagaimana yang tertangkap oleh pikiran manusia yang terbatas, tetapi yang dipujikan oleh Sang Penciptanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejumlah ayat Al-Quran yang tak terhitung banyaknya, dan bersumpah dengan akhlaknya yang begitu sempurna. Ia berfirman, dan sesungguhnya kamu berakhlak yang mulia. Al-Quran dalam kurung 68.24 burung tutup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat terhibur tatkala ia disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra dengan sebutan abd atau hamba. Maha suci zat yang memberangkatkan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Dalam kurung 17.21. Orang mungkin bertanya, bagaimana mungkin maulid menjadi bagian dari sunat? Cobalah ingat kembali hari kebebasan Bani Israel, tanggal 10 Muharram. Pada hari itu Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan umatnya dari perbudakan Fir'aun yang kemudian mati tenggelam. Umat Yahudi di Madinah melihat hari itu sebagai suatu hari istimewa yang layak mereka puasai, sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau menemukan umat Yahudi berpuasa pada hari itu. Setelah mencari tahu alasannya, Nabi SAW kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada hari tersebut dan bersabda, kita lebih berhak atas Musa alaihissalam daripada mereka. Oleh karena itu, hari kemerdekaan Bani Israel menjadi hari peribadatan bagi muslimin. Sebagai pengikut Muhammad SAW, tidak layakkah kita mengatakan kita lebih berhak dalam memperingati Muhammad SAW daripada umat lain dalam memperingati nabi-nabi mereka? Oleh karena itu, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari tersebut dan bergembira atas karunia-Nya sebagaimana ia perintahkan. Karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat-Nya, maka hendaklah mereka bergembira. Al-Quran dalam kurung 10.258. Perintah ini datang karena kegembiraan membuat hati merasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manakala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia yang lebih besar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Karena ia berfirman, tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran dalam kurung 21.2 107. Oleh karena itu, marilah kita mengenang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita cintai ini dengan penuh kecintaan, kegairahan, semangat dan perasaan yang mendalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingati kelahiran Nabi Yahya alaihi salam tanpa berhenti dalam firman-Nya. Maka kedamaian pun diberikan kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia diwafatkan, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali nanti. Al-Quran dalam kurung 19.215. Demikian pula halnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka kedamaian pun diberikan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali nanti. Dalam Al-Quran dalam kurung 19.233. Hal yang sama difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran untuk Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, dan Maryam alaihissalam. Kita juga menemukan kelahiran lain yang diperingati dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat yang berarti dalam kesakitan
ibunya mengandungnya dalam kesakitan tulang, ia melahirkannya. Dalam kurung Al-Quran 46.215. Dalam tafsirnya Ibnu Abbas memberikan keterangan bahwa ayat ini menunjuk pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lantas bagaimanakah halnya dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi dari mereka, seorang penutup para nabi dan syahid bagi seluruh umat manusia? Penyebutan atas kelahiran Nabi SAW dalam Al-Quran begitu halus dan menyentuh, mendekati fenomena alam malakut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah datang kepadamu dari Allah cahaya dan Alkitab yang begitu terang benderang. Al-Quran dalam kurung 5.215. Para penafsir Al-Quran bersepakat bahwa cahaya dalam ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, dan kelahirannya merupakan titik balik dari suatu siklus baru dalam sejarah kemanusiaan, yaitu membawa risalah Islam dan Al-Quran yang mulia. Al-Quran menceritakan permohonan Nabi SAW atas nama para pengikutnya, yaitu tatkala ia mengatakan, "Ya Allah, kirimkanlah kepada kami hidangan dari langit yang akan kami makan. Hal itu akan menjadi perayaan bagi orang yang pertama dan yang terakhir dari kami." Al-Quran dalam kurung 5.214. Perayaan tersebut diadakan untuk menghormati hidangan dari langit yang penuh dengan makanan dari surga berupa 7 tumpukan roti dan 7 ikan sebagaimana disebutkan dalam tafsir dengan riwayat mengenai ayat tersebut. Hanya untuk satu hidangan perayaan diadakan. Lantas bagaimanakah untuk kedatangan seseorang kepada umat manusia yang melayani bukan untuk memenuhi kebutuhan duniawinya, tetapi dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi syafaat bagi seluruh umat? Tidak layakkah bila hari ini dijadikan sebagai hari untuk mengadakan peringatan tahunan? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana Dia mengumpulkan ruh para nabi sebelum mereka diciptakan secara fisik. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari para nabi dengan mengatakan, "Aku berikan kepadamu kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Apakah kamu akan mempercayainya dan memberikan bantuan kepadanya?" Ia mengatakan, "Apakah kamu akan mengakui dan menerima perjanjianku ini sebagai sesuatu yang mengikat?" Mereka mengatakan, "Kami akan mengakui." Ia berkata, "Kalau begitu maka bersaksilah dan aku pun bersama kamu akan menjadi saksi." Al-Quran dalam kurung 3.281. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyebutkan hari kelahirannya di hadapan ruh-ruh para nabi pada hari perjanjian sejak sebelum kehidupan dunia ini, tidak layakkah hari tersebut dijadikan sebagai hari peringatan sebagaimana hari tersebut diperingati dalam Al-Quran? Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yaitu tatkala ia berkata kepada Adam alaihissalam, "Bila ia datang pada zamanmu, maka kamu harus mengikutinya." Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mengingatkan kita tentang peristiwa besar ini, patutkah kita mengatakan lupakanlah hari itu? Memang hanya ada 2 hari raya dalam Islam dan tiada lainnya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Masyarakat tak perlu bingung membedakan antara hari raya dan hari raya Id dan peringatan atau zikr. Kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hari raya, tetapi di hari itu terjadi peristiwa yang maha penting buat manusia. Dengan cahaya bersamanya, yaitu risalah Islam yang mengusung kedua hari raya tadi. Lantas, apakah yang dapat kita kenang kembali dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang diketahui tentang kelahiran tersebut? Menurut Ibnu Katsir dalam kedua kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan Al-Zikra Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zikra Maulid Rasul Allah, surga dan semua langit dihiasi, para malaikat
berarak terus sambil mengapakkan sayap. Istana Kisra bergoncang dan api 1000 tahun berhenti menyala. Semua peristiwa ini terjadi pada malam tepat saat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dengan demikian, ini bukanlah suatu id pada suatu hari tertentu, tetapi merupakan suatu berkah semesta dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia, yang untuk alasan itulah peringatannya perlu dilakukan. Beliau adalah makhluk paling sempurna dan paling dihormati yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukannya dengan menyandingkan namanya bersama namanya, mengangkatnya ke langit pada malam Isra Mi'raj dan menurunkan kepadanya Al-Quran yang mulia. Apabila makhluk Allah Subhanahu wa taala merayakan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kelahirannya, lantas bagaimana halnya dengan kita? Padahal bagi kita kelahirannya merupakan suatu karunia terbesar, dan melalui dirinya lah kita mendapatkan anugerah Islam. Bukankah sungguh tidak masuk akal apabila kita mengatakan kita tidak boleh merayakan hari tersebut, sementara seluruh isi langit dan seluruh makhluk merayakannya dengan penuh kebahagiaan? Imam Al-Fakir Ar-Razi mengatakan, keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu anugerah bagi semua umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kehormatan kepada bangsa Arab dengan dirinya dan mengangkat kedudukan mereka karena jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bangsa Badui pengembala ternak, mereka menjadi pemimpin yang mengurusi bangsa-bangsa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah Allah Subhanahu Wa Taala membawa mereka dari kejahiliahan ke tingkat kepandaian, kecerahan, pikiran dan kepemimpinan. Ia mendudukkan mereka di atas bangsa-bangsa lain yang jauh lebih baik daripada Yahudi dan Nasrani yang selalu bangga dengan Musa dan Isa alaihissalam serta Taurat dan Injil. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lebih baik dari siapapun. Artinya, ia menjadikan bangsa Arab dan kaum muslim untuk merasa bangga dengan nabinya melampaui siapapun. Wa minallahi atafiq bi hurmatil habib bi hurmati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.